Ini ada titik percabangan di output ya. Outputnya ini dinyatakan sebagai Y fungsi S. Nah, sebelum ini di output ini ada titik percabangan ya. Kalau ada titik ini namanya titik percabangan yang dihubungkan dengan suatu komponen lain yang mempunyai fungsi transfer H fungsi S. Nah, output dari H fungsi S ini apa namanya berupa sinyal yang apa namanya mempunyai fungsi B fungsi S ya, mempunyai notasi B fungsi S. Nah, seperti ini adalah fungsi loop tertutup ideal ya, di mana RS-nya referensi sinyal inputnya, ES-nya adalah sinyal error, di mana ES itu nilainya adalah input dikurangi dengan sinyal apa namanya feedback ya. BS ini sinyal feedback diagnosis. Sinyal feedback ini didapatkan dari apa? Dari sensor ya. Dari sensor atau yang disebut sebagai measurement device. Isinya di sini adalah measurement variable. Nah, ini adalah pembandingnya di summing junction ini ya. Jadi nilai yang kita inginkan atau inputnya berapa, nilai feedbacknya berapa. Apakah kalau ininya nilainya sama berarti errornya 0 gitu ya. Nah, error 0 maka sistem akan apa namanya mengkeep atau memelihara atau apa itu istilahnya akan apa ya memang mempertahankan kondisi seperti itu gitu ya, karena ini errornya sudah 0. Tetapi kalau di sini ada gap atau tidak sama nilai antara RS dan BS, maka dia akan menghasilkan suatu deviasi atau error di sini. Nah, berdasarkan error di sinilah ini controller itu akan bekerja ya. Yang di sini ini controller manipulated device plan ini dijadikan satu dalam satu diagram blok ya di sini untuk memudahkan aja. Nah, error jadi controller itu bekerja berdasarkan error ya, berdasarkan kesalahan atau device yang dihasilkan oleh input dan sinyal feedback ya. DPS ini sinyal feedback, YS-nya adalah sinyal output ya. Nah, HS di sini adalah fungsi transfer dari itu tadi apa? Sensor ya. Oke, ini harus Anda perhatikan ya nilai-nilainya. Nah, sekarang hubungan input output, lihat diagram blok. YS itu sama dengan GS dikalikan ES. Ya. GS dikalikan ES. Coba kalau kita gambar lagi coba. Jadi GS tadi kalau kita lihat YS itu sama dengan GS dikali ES. YS ini sama dengan GS dikali ES. Ya benar ya. Karena ini adalah apa tadi disusun secara seri. Kalau seri berarti dikalikan ya. Jadi YS ini nilai YS itu adalah nilai ES dikalikan GS. Oke. ES kali GS.
Sedangkan ES ini kan tadi nilainya sinyal error ya. Sinyal error itu sama dengan sinyal input dikurangi sinyal feedback. Ya. Yang tadi kita perhatikan ini ya. Ini sinyal input dikurangi sinyal feedback itu sama dengan error. Ya, padahal output tadi adalah GS kali ES. Sedangkan ES-nya itu RS dikurangi dengan BS. Nah, BS-nya berapa? BS itu kalau kita perhatikan, kita lihat BS. BS itu sama dengan apa ini? HS dikalikan dengan YS. HS dikalikan dengan YS ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan hubungan ini, 3 ini, nah kita masukkan ya. Kita masukkan, kita substitusi ya di sini. Mulai YS sama dengan GS kali ES. YS sama dengan GS kali ES. ES-nya tadi kan RS dikurangi BS langsung. RS dikurangi BS langsung bikin BS-nya ini. BS-nya HS kali YS ya. Jadi langsung di sini. Sehingga YS itu kalau kita breakdown satu-satu, YS ditambah GS kali, ini kan GS kali HS kali YS itu sama dengan GS kali dengan RS ya. Ini ada ini proses aljabar sederhana ya. Nah, ini yang karena mengandung sama-sama dengan mengandung YS, kita keluarkan YS-nya. Maka di sini tinggal 1 ditambah GS kali HS dalam kurung YS ya dikali YS sama dengan GS kali RS. Sehingga kita dapatkan YS. YS ini kan output ya. Output itu sama dengan GS kali RS dibagi dengan 1 ditambah GS kali HS. Jadi ini itu adalah fungsi transfer ya dari sistem loop tertutup. Fungsi transfer tadi YS per RS. Jadi kalau kita gambarkan YS per RS-nya atau fungsi transfernya itu YS ya gitu ya. Sorry. Tulisannya jelek. Jadi YS dibagi dengan RS. Ya. Sama dengan ini tadi ya. Ya, ini. Sama dengan GS dibagi dengan 1 plus GS per HS. Ini adalah, jadi ini adalah fungsi transfer dari suatu loop tertutup ya. Sederhana. GS, HS. Itu ya. Jadi ini adalah suatu fungsi transfer dari suatu loop sederhana. Nah, kalau misalkan kita mencari fungsi transfer, nanti kalau habis masuk lagi aja. Ya. Nah, ini yang perlu Anda tahu bahwa untuk mencari beberapa nilai ini Anda bisa atau mengenal istilah-istilahnya, ini Anda bisa melihat ada yang namanya feed forward transfer function atau fungsi transfer feed forward atau FFTF. FFTF ini dinyatakan oleh YS per ES. Jadi yang
dicari adalah apa namanya, fungsi seri yang di atas, yang paling atas ini. YS per ES itu adalah FFTF. Ya. Bentar. Tak hapus dulu. Jadi kalau kita perhatikan FTF itu YS per ES ya. Kita lihat di sini YS per ES. Nah, sama dengan GS. Karena ES dikali GS itu sama dengan YS ya. Jadi dibalik kalau YS per ES itu sama dengan GS. Kita lihat. Nah, sama dengan GS ini yang disebut sebagai feed forward transfer function. Jadi feed forward itu adalah yang arahnya maju ya. Yang arahnya maju, semua komponen yang arahnya maju. Kalau ini kan arahnya, ini adalah komponen umpan balik ya. Kalau ini enggak termasuk. Jadi kalau FTF itu adalah komponen yang maju aja ya. Yang enggak kebalik. Jadi yang komponen feedback ini tidak termasuk ya. Nah, kalau open loop transfer function atau OLTF ini ditandai dengan BS dibagi dengan ES. BS dibagi dengan ES itu mana BS? BS, nah ini. BS dibagi dengan ES. BS dengan ES itu sama dengan GS dikali dengan HS. Nah, jadi tadi apa? BS dibagi dengan ES ya. BS dibagi dengan ES itu sama dengan ini dikalikan dengan ini. Karena kan ini kalau disusun secara seri itu sama dengan BS ini kan sama dengan ES dikalikan dengan GS ya. Nah, ini ngikutin ini dikalikan dengan HS itu sama dengan BS. Gitu ya. Tahu ya? Jadi ini BS karena sih sebentar tak tulis sih ben gak bingung. Karena ini kan susunannya dianggap susunan seri ya. Susunan seri ini. Kalau dilihat ininya arahnya begini loh. Nah, gini ya. Nah, ini serinya begini. Sehingga ini bisa ditulis BS. BS itu sama dengan ini kan yang terakhir itu ini sama dengan ini dikalikan dengan ini. Ini kan sebenarnya seri ya. Sama dengan ES. Nah, ini anggaplah ada S-nya semua ya. ES dikali ES dikalikan dengan titik aja dengan GS dikalikan dengan HS. Kan gini ya. Sehingga kalau saya nyatakan BS per ES, BS per ES. Nah, ini kan inputnya, ini output. Kalau ini BS per ES, maka sama dengan GS dikalikan dengan HS gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ngikutin yang ini ya. Nah, ini kalau ini kita bisa lihat
BS per ES itu sama dengan GS dikalikan dengan HS. Nah, bagaimana kalau model closed loop transfer function atau CLTF itu? Yang tadi kan open loop. Jadi open loop itu ini ya. Dia seri gitu ya. Yang dihitung yang dia hubungannya seri terus. Ya. Jadi tapi dari awal sampai akhir. Kalau feed forward itu bagian sininya aja, nggak termasuk yang ada percabangannya ya. Nah, kalau close loop itu semua. Nah, mencari close loop itu ini tadi harus kita pakai ya. Nah, cari close loop itu kita menggunakan yang itu tadi. Yang substitusi dari ini ya, ini dimasukkan. Nah, ini nanti didapatkan nilai ini. Nih, ini kalau fungsi transfer suatu loop tertutup ya, yang ada nilai feedbacknya, nilai sinyal feedbacknya itu CLTF dari mana Bu, kok hasilnya seperti inilah, ini tadi ya. YS sama dengan GS kali ES, sedangkan ES itu sama dengan RS dikurangi BS. ES ini kan error, yaitu sinyal input dikurangi dengan sinyal feedback. Sedangkan sinyal feedback itu sama dengan sinyalnya sensor HS ya dikalikan sinyal outputnya. Ya. Nah, itu disubstitusi, dimasukkan semua ke YS sehingga nanti akan didapatkan nilai ini ya. Nah, ini tadi cara mencari apa namanya feed forward transfer function, open loop transfer function dan closed loop transfer function. Jadi ini nanti Anda harus paham ya. FFTF itu apa, OLTF itu apa, dan CLTF itu apa. Jadi nanti kalau ujian ini akan keluar gitu ya. Anda harus tahu nanti kalau nyari EFTF itu berarti harus mencari YS per ES-nya. Kalau OLTF berarti mencari BS per ES-nya. Sedangkan closed loop transfer function atau CLTF itu YS per RS. Nah, ini biasanya closed loop ini tadi dimasukkan ya. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, silakan. Ada pertanyaan? Izin Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Untuk materi ini tuh berarti materi ke-6 atau gimana Bu? Ini materi keberapa sih sebenarnya? Sebenarnya masih masuk dalam diagram blok dan fungsi transfer. Cuma ini karena waktunya cuma 2 SKS ya. Jadi saya pisah. Jadi biar lebih leluasa untuk menerangkan gitu. Kenapa? Izin bertanya lagi Bu, berarti untuk yang kelas Sisken esok masih masuk lagi atau tidak Bu? Ada kelas lagi atau tidak Bu? Enggak. Jadi ini memang materi yang untuk semua. Materi untuk semua. Jadi mungkin nanti saya cepatkan jadi pertemuannya bisa seminggu bisa 2 kali ya. Bisa 2 kali gitu. Jadi apa namanya? Karena nanti setelah UTS-nya kapan ya? Maksud saya biar saya punya waktu lebih apa namanya, karena di bulan November nanti saya ada off